Halo seluruh siswa-siswi kelas 10, kembali lagi dengan saya Ibu Anastasia Ninotska dalam pelajaran Matematika Wajib dengan materi Sistem Pertidaksamaan dua variabel. Nah, sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Jadi dalam pelajaran ini kita akan mempelajari beberapa bagian. Yang pertama, sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel atau disingkat SPTLKDV. SPTLKDV adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri atas pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan variabel-variabel pertidaksamaan dalam sistem tersebut sama. Nah, kita lihat bagaimana cara menentukan penyelesaian SPTLKDV tersebut. Penyelesaiannya berupa himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi PTLDV dan PTKDV. PTLDV itu pertidaksamaan linear dua variabel dan PTKDV ini adalah pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Penyusun dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel tersebut. Nah, daerah penyelesaian pada bidang kartesius dapat ditentukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menggambar grafik pembatas pada satu bidang koordinat. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian, bisa berupa daerah arsiran dari pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel sebagai penyusun dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel tersebut. Yang ketiga, menentukan irisan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel penyusun sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel SPTKDV. SPTKDV adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri atas dua atau lebih pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan variabel-variabel pertidaksamaan dalam sistem tersebut sama. Guru kalau masih lihat begini agak bingung ya, nanti kita ke contoh soalnya pasti mengerti. Nah, di sini ada cara menentukan penyelesaiannya, sama juga seperti tadi, merupakan himpunan bilangan pasangan X, Y. Langkah-langkahnya menggambar grafik, menentukan daerah penyelesaian, dan menentukan irisan daerah penyelesaian. Nanti kita lihat di contoh soal. Nah, untuk menyusun sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel dan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel daerah penyelesaian, maka daerah gabungan antara pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sedangkan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel merupakan gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke contoh soal, kita perhatikan dulu bagian-bagian dari persamaan kuadrat dan grafik parabola. Nah, kita lihat detailnya. Nah, ini bentuk standar persamaan kuadrat. Ibu hanya mengingatkan. Nah, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Koefisien dari x kuadrat adalah a, koefisien dari X adalah B, C sendiri adalah konstanta, variabelnya adalah X. Nah, lalu untuk fungsi kuadrat, itu ada tambahan yaitu huruf Y di depan. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, dalam pelajaran ini, dalam materi kali ini, kita akan menemukan berbagai macam bentuk bangun parabola, grafik parabola. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Nah, dilihat di sini bahwa jika terbuka ke atas apabila A-nya itu lebih dari 0. Lalu terbuka ke bawah jika A kurang dari 0 atau bernilai negatif. Nah, ini gambarnya. Jika terbuka ke atas, Y sama dengan AX pangkat 2. Jika terbuka ke bawah, Y sama dengan negatif AX pangkat 2. Ingat ya, A tidak sama dengan 0. Nah, ini bagian yang berikut lagi. Nah, X1 dan X2 itu yang biasanya diperoleh dari pemfaktoran.
Jadi kalau kalian gunakan pemfaktoran kemarin-kemarin untuk mencari titik potong sumbu X itu diperolehlah X1 dan X2-nya ini. Lalu di sini C ini adalah konstanta. C-nya ini daerah C konstantanya ini. Atau titik potong sumbu Y biasanya, bukan C-nya, titik potong sumbu Y. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya C. Oke, bisa juga ini konstanta. Atau dibilang adalah titik potong sumbu Y. Nah, selanjutnya ini garis lurus, ini adalah garis simetris. Lalu XP dan YP, kenapa berada di sini? Nah, ini titik puncak. Jadi, titik puncak adalah atau titik puncak, berada di puncak atau titik baliknya ini. Nah, itu ada rumusnya. XP itu negatif B per 2A. Nah, dari poin-poin ini ya, unsur-unsur dari persamaan kuadrat. B dan A-nya. B adalah koefisien X, A koefisien X kuadrat. Lalu untuk YP, pasangannya itu D per min 4A. Jadi, jawabannya B kuadrat kurang 4AC. Nah, D itu bukannya kalau nanti di matriks dapat determinan, kalau di sini diskriminan. B kuadrat kurang 4AC. Biasanya suka terbalik di sini ya, D determinan atau diskriminan. Nah, setelah kita mengenal tersebut, poin-poin tersebut, kita akan lihat contoh soal. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan min X kuadrat tambah 5X kurang 4, lalu X tambah Y lebih dari sama dengan 3. Ditunjuk oleh grafik. Nah, sebenarnya soalnya itu ada macam-macam grafik ya. Cuman di sini Ibu mau mengajarkan bagaimana caranya kalian bisa menentukan bahwa dari pilihan ganda A, B, C, D tersebut, kalau kalian mendapatkan soal dalam bentuk pilihan ganda, bahwa itu adalah gambarnya. Nah, cara gampang sebenarnya kita bisa bikin seperti ini. Yang pertama, kita lihat dulu nilai A itu bernilai negatif. Nah, A nih, min X kuadrat. Berarti parabola terbuka ke bawah. Lalu kita tentukan titik puncak. XP min B per 2A min 5 per 2 kali min 1. Harusnya 5 per min 5, jadinya sama-sama min ya. Min bagi min plus, jadi saya langsung positifkan 5 bagi 2, 2,5. Masih di sini untuk yang kedua, pasti XP tidak akan lepas dari YP. D per min 4A. Ingat rumus D, B kuadrat kurang 4AC. Jadi saya langsung kasih masuk 5 pangkat 2 kurang 4 kali A-nya min 1 kali C-nya min 4. A-nya min 1, C-nya min 4. Oke, kita lanjut. Per min 4A, berarti min 4 kali A-nya min 1. Min kali min yang penyebut positif 4, 5 pangkat 2, 25. 4 kali min 1 min 4, min 4 kali 4, 16, tapi tetap kurang ya, 25 kurang 16, 9, 9 per 4, 2,2 sekian. Nah, kita dapat titik puncak. Setelah kita dapat titik puncak, kita cari titik potong sumbu X. Nah, untuk ini Ibu gunakan pemfaktoran. Namun, untuk supaya memudahkan, maka Ibu kalikan negatif 1. Karena memang supaya di pemfaktoran kita udah belajar kemarin bahwa A harus positif. Jadi, harus dikali negatif 1. Maka berubahlah min X kuadrat kali min 1X kuadrat, 5X kali min 1 min 5X, min 4 kali min 1 plus 4. Nah, kita cari kalau dikali hasilnya 4 positif, dijumlahkan min 5. Ternyata min 1 dan min 4. Maka X kurang 1 kali X kurang 4. Berarti titik potong sumbu X-nya adalah 1 dan 4 atau 4. Yang keempat, kita bahas yang grafik berikut. Yang grafik berikut bukan persamaan kuadrat. Yang ini. Ya. Nah, X tambah Y lebih dari sama dengan 3. Itu berarti persamaan linear ya, garis lurus. Di sini paling gampang, kita hanya misalkan jika X itu 0, berarti pasti Y-nya lebih dari 3. Jika Y-nya 0, X-nya juga adalah lebih dari 3. Maka nanti pada gambar, nah ini Ibu kumpulkan dulu semua biar nggak terlalu jauh lihatnya.
bahwa kita sudah temukan titik puncak, ingat bahwa A-nya bilangan negatif, lalu titik potong sumbu X, lalu untuk persamaan garis linearnya, Y-nya lebih dari 3 dan X lebih dari 3, maka dapatlah kita gambar seperti ini. Nah, ini titik puncaknya 1, 4, titik puncak lagi, titik potong sumbu X di X sama dengan 1 dan X sama dengan 4, lalu titik puncaknya di sini, grafik terbuka ke bawah karena A-nya negatif, lalu ini X-nya lebih dari 3, berarti benar arsiran yang ke sana. Y-nya lebih dari 3 ke sana juga. Nah, dengan parabola tersebut, mana yang daerahnya yang tertindih arsiran 2 kali? Nah, daerah di dalam sini. Maka daerah ini yang seperti setengah, nggak sampai setengah, bukan setengah lingkaran ini yang terarsir 2 kali, kelihatan warnanya lebih tebal. Daerah ini adalah yang menjadi daerah himpunan penyelesaian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your listening. Jika ada yang mau ditanya, bisa secara langsung. Tuhan Yesus memberkati.